Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 Januari 2024 ya. Market udah mulai masuk hari Senin lagi, tentunya trader-trader yang sempat off di minggu kemarin, di hari Minggu dan Sabtu kemarin, sekarang udah mulai bakalan trading lagi teman-teman. Jadi biasanya di hari Senin volatilitas dari market akan kembali bergejolak, kemudian volume perdagangan pun juga biasanya akan naik di hari Senin. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa data dari kalender ekonomi. Akan ada data soal mortgage rate untuk Inggris. Ini data berhubungan sama properti gitu ya. Kemudian juga ada unemployment rate dari Uni Eropa atau data pengangguran gitu. Terus juga ada dari one year consumer inflation expectation. Ini dari Amerika Serikat. Ekspektasi tahunan untuk inflasi di daerah New York, NY ya. Jadi itu beberapa data yang akan kita dapetin teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tool, akan ada pertemuan FOMC berikutnya di tanggal 1 Februari 2024 atau kurang lebih 3 minggu 2 hari ke depan teman-teman. Dan sementara kalau kita melihat dari forecast-nya, kemungkinan di pertemuan tersebut Fed masih akan mempertahankan suku bunga, yaitu di kisaran 5,5%. Dengan probability atau dengan kemungkinan sekitar 93,8%. Artinya dari sentimen ini kita masih tahu nih bahwa suku bunga sebenarnya masih dipatok di level yang cukup tinggi. Dan ya, itu dari kalender ekonomi. Dari beberapa news yang ada dari market crypto. Yang pertama ada BlackRock, dikabarkan ini siap untuk melakukan layoff atau melakukan PHK pada karyawannya. Ada sekitar 600 karyawan yang kemungkinan bakalan keluar teman-teman, atau akan mendapatkan layoff ya. Ini mungkin disebabkan karena yang namanya kondisi dari perekonomian yang masih belum menentu. Dimana kalau kita tahu memang beberapa sektor itu kan mengalami tren penurunan. Mungkin juga BlackRock melihat hal tersebut. Wah, ini udah waktunya untuk melakukan efisiensi untuk saat ini, mengurangi pengeluaran mereka sehingga divisi-divisi yang mungkin tidak dipakai ya bisa untuk dikurangi sementara waktu. Jumlah daripada karyawan yang di PHK ini lumayan besar sih, 600-an orang ya teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ada Binance baru aja memposting list gaming platform ya, memposting yang namanya project Sleepless AI. Ini dikabarkan itu di backup oleh dana sekitar 2,5 juta US dollar. Teman-teman, ini merupakan sebuah project yang mungkin bisa dibilang rame. Nama tokennya adalah AI, teman-teman. Belakangan ya, teman-teman di kolom komentar YouTube ini juga banyak yang minta dibahas untuk token tersebut, tapi belum sempat aku bikinkan. Jadi nama tokennya adalah AI, Sleepless AI ya. Sebuah token yang berbasiskan dengan gaming project, teman-teman, menggunakan artificial intelligence gitu. Ini juga boleh teman-teman pantau. Siapa tahu momentumnya dapat untuk perkembangan pergerakan harga ke depannya. Jadi Sleepless AI. Lalu kemarin itu ada berita cukup mengejutkan atau mungkin news cukup mengejutkan. Ini datang dari SEC, teman-teman. SEC itu bikin sebuah artikel, katanya say no go to FOMO. Jadi jangan FOMO, teman-teman. SEC sendiri memperingatkan ya, tren daripada influencer saat ini yang banyak sekali bikin orang FOMO, teman-teman. Jadi bikin FOMO, ada meme token dan lain sebagainya, ICO token, kemudian NFT yang sebenarnya tidak terlalu berguna, ya kan, di FOMO-in teman-teman, sehingga banyak orang yang akhirnya melakukan pembelian dengan emosi. Nah, ini SEC memperingatkan hal tersebut, bahwa di market crypto itu banyak sekali scam. Ya, banyak proyek-proyek yang memang tidak ada value-nya sebenarnya. Tapi karena banyak orang yang sudah kadung terpercaya, sudah kadung percaya dengan apa yang dikatakan oleh tren, influencer, berita-berita di market, ya pokoknya itu bikin FOMO, teman-teman. Dan itu tidak disarankan untuk diikuti.
Kemudian ada yang lain juga, yaitu terkait dengan market swing. Market swing ini berhubungan sekali sama siklus dari market, yang mana sometimes pergerakan market cenderung naik, turun, dan lain sebagainya. Jadi dia melihat di sini bahwa saat ini yang paling aman kita adalah melakukan diversifikasi. Jadi intinya kita harus mix aset yang kita punya ya. Kita harus mix, ada di stock, ada di bond, ada juga cash, teman-teman. Itu cara untuk mereduce yang namanya risk atau mengurangi resiko dari volatilitas market yang sometimes naik dan turun. Jadi hati-hati sama market swing. Ya itu teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan nih supaya kita nggak FOMO ya, nggak fear of missing out, teman-teman. Yang paling penting sih adalah edukasi. Edukasi itu penting banget teman-teman, karena kalau kita ingin melihat sesuatu ya kita ada baiknya tidak melihat dari satu sudut pandang, melainkan kita lihat dari kacamata orang lain juga, atau kita lihat dari kacamata sisi lain juga teman-teman. Jadi jangan berpatokan pada satu analisa, karena sebuah skenario mungkin saja berbeda, teman-teman. Jadi, dengan menerapkan hal tersebut ya, kita selalu research, kalau ada analisa apa kita research, kita cek lagi kebenarannya benar nggak sih. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, biasanya kita sudah akan lebih aman, teman-teman. Selain itu, money management juga menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai kamu tidak punya dana cadangan. Jangan sampai semua dana masuk, teman-teman, tapi kita nggak pegang cash. Itu biasanya juga menyebabkan masalah FOMO, atau masalah psikologi lebih tepatnya. Jadi itu sih beberapa artikel yang mungkin cukup penting untuk investor-investor pemula dari SEC. Lalu teman-teman, ada berita kurang bagus datang dari Mango Farm Sol. Dikabarkan sebuah proyek yang dibangun di jaringan dari Solana dengan Telegram subscriber ya sekitar 1000, itu baru aja tidak menambah atau tidak bisa dimasuki lagi, tidak bisa masuk lagi ke grup tersebut. Selain itu juga di akun Twitter mereka sudah tidak eksis, sudah tidak aktif lagi. Mango Farm Sol ini udah nggak aktif lagi, dan website resminya sendiri di www.mangofarm.fi itu juga sudah tidak bisa diakses. Ini dicurigai proyeknya sudah rug pull, teman-teman, dimana ya tentunya ini buruk ya teman-teman. Sebagai salah satu platform DeFi, Mango itu bisa dibilang sudah menghilang, teman-teman. Jadi tiba-tiba rug pull aja karena ya dari developer yang tidak jujur. Itu kemudian ada tweet juga teman-teman, ini datang dari foundernya Ethereum, Vitalik Buterin. Itu kemarin memberikan sebuah nasihat, teman-teman. Ada beberapa nasihat keuangan aktual. Yang pertama, diversifikasi itu bagus. Yang kedua, menyimpan sampai pada titik di mana Anda memiliki cukup uang untuk menutup pengeluaran setiap tahun. Keamanan finansial adalah kebebasan, itu yang kedua. Jadi jangan lupa untuk saving ya. Jangan lupa untuk menabung. Kemudian yang ketiga adalah membosankan dengan sebagian besar portfolio Anda. Jadi salah satu trader terkenal yaitu George Soros itu pernah mengatakan juga, investasi yang menghasilkan itu adalah investasi yang membosankan. Jadi kalau hari ini teman-teman lihat portfolio kalian kok gitu-gitu aja, nah itu kemungkinan kalian sudah berada di jalan yang benar. Cuman masalahnya kalian harus tidak berekspektasi jangka pendek. Ya, yang namanya invest perlu waktu. Koin, kripto, saham atau apapun itu investasinya, itu semua perlu waktu untuk recover, untuk naik harganya. Jadi sabar teman-teman. Membosankan, pasti bakalan sangat membosankan. Kemudian yang nomor 4 itu jangan gunakan leverage lebih dari 2 kali. Ya, jangan teman-teman. Jadi ini nasihat yang diberikan oleh Vitalik Buterin. Itu sih dari beberapa news market crypto kemarin, nggak terlalu banyak news ya. Jadi karena hari Minggu mungkin media-media juga libur ya kemarin. Jadi ya udah, kita akan langsung lihat gimana kondisi dari market aja. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 44.200. Nanti market forex, gold, kemudian juga saham juga pasti bakalan running ya teman-teman. Dan saat ini pergerakan Bitcoin masih strong berada di kisaran level 44.200-an something. Ya, ini naik turun sih teman-teman. BTC dominance-nya terus mengalami tren penguatan. Wah, kasihan ya yang pegang altcoin. GRT udah makin nyungsep.
Kemudian BNB masih strong, cuman ini pelan-pelan udah mulai nyungsep juga. Litecoin nyungsep, XRP yang stabil banget kemarin di kisaran level 62 dolar, 0,62 dolar ya, itu udah turun lagi teman-teman. Kemudian Solana ya berusaha untuk naik. Matic juga lagi coba untuk naik, tapi kayaknya tekanan jual juga masih tinggi. Celestia ini ada sedikit kenaikan ya, tapi hati-hati ya juga sama yang namanya koreksi. Kemudian Polkadot juga koreksi, dan koin-koin yang lain juga cenderung korektif teman-teman. Ini yang paling gede sih, injektif ya, turun sekitar 7%. Jadi Bitcoin masih kuat teman-teman, volume perdagangannya kemarin kecil banget, dan smart money juga cenderung ya ada lah di market, nggak terlalu gimana-gimana. Sementara nanti pagi kita akan dapat closing time frame weekly. Jujur menurut aku closing time frame weekly-nya bakalan bagus. Ya, pergerakan Bitcoin jika mampu closing di kisaran 44.000 something seperti di harga sekarang, itu terbilang closingnya bagus, dan belum ada indikasi pembalikan arah terhadap Bitcoin di time frame weekly. Jadi secara jangka panjang kita masih melihat ini masih bullish buat Bitcoin teman-teman. Jadi indikasinya bakalan positif kalau Bitcoin bisa closing di harga-harga 44.200. Sementara kalau dari time frame daily sebenarnya kita masih dalam proses bertahan teman-teman. Kita belum bisa bilang Bitcoin ini downtrend ya. Karena secara pergerakan meskipun kemarin sempat ada aksi taking profit yang cukup besar menyebabkan Bitcoin turun sampai 40 ribuan teman-teman, tapi sekarang nyatanya pergerakan Bitcoin masih cukup tinggi. Cuma kalau untuk altcoin, jujur aja altcoin sudah mulai dalam tahap koreksi. Ethereum masih strong, ya altcoin yang lain semua rata-rata udah pada tertekan sih, udah turun. Jadi untuk posisi sekarang, saya rasa buat teman-teman yang mungkin sangkut, ya sabar dulu aja. Ingat kata Vitalik Buterin, it's take time, bakalan sangat-sangat boring teman-teman, sangat-sangat bosen. Tapi semoga di tahun 2024 ini, entah itu nanti pertengahan tahun ya, sampai akhir tahun, pergerakan market udah mulai bullish, ya semoga aja biar teman-teman juga bisa gain profit di market, terutama bagi yang udah sangkut, yang udah disiplin DCA, ya semoga membuahkan hasil. Jadi paling gitu aja sih kalau kita melihat dari outlook Bitcoin, menurut saya nggak terlalu bergairah lah untuk market. Karena pergerakan Bitcoin ya juga flat juga teman-teman. Jadi mau dibilang apa kayak gini, ya ya gitu teman-teman, arahnya masih belum jelas ya. Secara posisi level sekarang ini sebenarnya adalah resistance. Jadi wajar aja kalau Bitcoin bergeraknya seperti ini, kemudian ada rejection dan membuat pergerakan Bitcoin turun, atau mungkin pergerakannya di sini bisa stabil dan tiba-tiba ngepump karena dianggap sudah breakout, ya bisa jadi seperti itu. Tapi hati-hati karena kemarin kita udah kena fake out di sini teman-teman. Jadi fake out kemudian tiba-tiba drop ya, yang kita pikir bakalan lanjut turun ternyata malah dibawa naik lagi. Jadi bener-bener ambigu untuk market. Bukan waktunya buat trading di futures dengan aman dan nyaman untuk saat ini, melainkan kita lebih kayak menunggu sih, karena kan akan ada beberapa event juga ya teman-teman di hari Kamis nanti. Ada keputusan dari apa namanya, ARK Invest perihal ETF spot Bitcoin yang mereka ajukan, itu tanggal 10-11 gitu. Kemudian dari kalender ekonomi juga akan ada rilis data CPI untuk hari Kamis, data inflasi dari Amerika Serikat. So menurut saya minggu ini juga berpeluang untuk apa namanya, volatilitas untuk market, terutama mendekati hari Kamis tersebut. Paling gitu aja deh buat pembahasan market kali ini, karena ya nggak terlalu bergairah juga ya teman-teman. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini banyak teman-teman yang sharing ya soal update-update market kripto. Kemudian juga ada diskusi teman-teman, mungkin teman-teman yang pemula ataupun yang udah pro sama market ya, yang suka sharing, kalian juga bisa untuk join teman-teman, dan linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Selamat hari Senin teman-teman, dan akhir kata saya Andri, makasih.